Halo semuanya. Ayo, siapa di sini yang pernah ngerasain jadi mahasiswa yang multitasking? Mulai dari kuliah, kerja, dan masih sempat ikut MBKM nih. Kalau kamu di posisi itu sekarang, kamu keren banget. Di episode kali ini, Harmoni Psikologi Podcast bakal ngajak kamu untuk ngobrol bareng Abidin Maulana, seorang mahasiswa yang sukses menjalani keseharian yang super duper sibuk. Penasaran gimana ceritanya dia bisa ngatur waktu dan tetap semangat? Yuk simak ceritanya. Halo, Alana. Halo, terima kasih ya udah mau meluangkan waktu kamu buat ngobrol hari ini. Maaf juga dengar cerita tentang keseharian kamu yang bisa ngatur semuanya, mulai dari kuliah, kerja, dan masih sempat ikut MBKM. Dan aku juga sempat dengar kalau kamu punya usaha ya di bidang kuliner. Sebelumnya gimana nih kabar kamu hari ini? Kayaknya udah kelihatan lelah banget ya. Alhamdulillah sehat dan lelah sih sebenarnya. Mungkin dari mukanya terlihat udah mulai agak stres. Lumayan ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin boleh kenalan dulu ya. Kamu bisa ceritain sedikit tentang diri kamu, profil kamu, dan kegiatan apa aja yang lagi kamu jalani sekarang. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Abid Maulana, biasa dipanggil Alana. Sehari-hari kegiatanku selama satu semester ini adalah pertama, aku kuliah. Sebenarnya kuliah ini nggak wajib karena aku juga ikut MBKM. Tapi karena aku ngerasa takut untuk tertinggal, jadi aku tetap ikut pelajaran di kuliah. Di MBKM sendiri, aku ikut yang namanya MBKM Wirausaha Merdeka. Nah, di sini aku belajar mengenai bagaimana berwirausaha, menciptakan suatu bisnis, dan lain sebagainya. Dan rasanya kayak linjur gitu loh, dari psikologi ke bisnis. Nah, selain itu, aku juga bekerja di salah satu, bukan perusahaan, di salah satu toko, tempatnya di sana lah tempatnya. Terus selain bekerja, aku juga punya usaha sendiri yang berbidang F&B juga, di tempatnya ke makanan. Selain kuliah, MBKM, terus mencari uang tadi, aku juga sibuk di UKM sih Kak. Aku ketua UKM di Unmer. Oke, udah. Ya, itu aja cukup buat aku. Mungkin menurut kamu itu adalah apa ya kegiatan yang biasa saja ya, tapi kamu masih MBKM, kuliah, dan masih UKM, masih kerja juga, dan masih punya usaha. Kamu keren banget sih. Sebenarnya aku tuh penasaran sih, apa sih yang memotivasi kamu untuk mengambil keputusan kuliah sambil kerja dan masih mengikuti MBKM? Apalagi kan kamu tadi bilang bahwa kewirausahaan dan psikologi psikologi itu sangat jauh gitu loh. Kalau aku pribadi, aku tetap berpikiran bahwa kesempatan itu nggak datang dua kali, Kak. Jadi, mungkin buat hal yang baik juga. Jadi, ketika ada kesempatan, aku ambil. Ketika ada kesempatan, aku ambil. Jadi, lama-lama kok berasa numpuk gitu. Jadi, kesempatan-kesempatan yang sebenarnya itu sebuah peluang buat aku, malah sekarang kayak beban. Tapi, balik lagi ke aku ya. Ketika aku bisa mengontrol atau memanage-nya, dan tidak berpikir bahwa itu adalah beban, ya itu bukan beban sih buat aku sekarang. Nah, karena kan kamu di awal bilang bahwa kamu ngerasa itu jadi beban, tapi seiring berjalannya waktu kamu ngerasa bahwa ternyata itu bisa jadi pengalaman yang menurut kamu luar biasa gitu. Nah, aku tuh juga penasaran ya, gimana sih kamu bisa mengatur jadwal kuliah, kerja, dan kegiatan MBKM kamu gitu? Apa kamu setiap harinya membuat to-do list atau rutin biasanya kan gitu ya kalau orang-orang. Nah, sama kayak orang-orang lain mungkin, aku juga bikin to-do list. Nah, tapi to-do listku di sini tuh ada dua. Yang pertama, to-do list harian. Yang kedua, to-do list mingguan. Nah, to-do list mingguan ini buat nge-tracker kegiatan seperti apa aja yang aku lakuin selama seminggu ke depan. Jadi setiap hari Minggu, aku bakal nulis kayak Senin aku ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain, dan seterusnya. Nah, kalau udah aku bikin gitu, jadi kalau ada event-event lagi, aku bakal lihat dulu. Bentar ya, aku lihat jadwal dulu. Hari itu aku lagi ada apa gitu. Nah, terus kalau tulis harian, itu aku lakuin buat merencanakan kegiatan apa aja yang bakal aku lakuin hari itu. Nanti di akhir, aku bakal ngevaluasi diriku sendiri. Hari ini tadi tulisnya kecenang semua nggak ya? Atau mungkin ada sesuatu yang nggak benar, dan lain sebagainya. Berarti kamu rutin ya membuat to-do list dan itu ada hariannya dan ada mingguannya tersendiri. Nah, pernah nggak sih kamu dihadapkan sama beban tugas mungkin dari kuliah ada beban tugas dan juga dari MBKM ada tugas belum lagi pasti kan namanya kerja ada deadline-deadline tertentu atau job desk tertentu yang harus dikerjakan. Nah, ketika itu
berjalan bersamaan, gimana sih kamu bisa menentukan prioritas kamu sehingga kamu bisa memilih memilih mana poin yang lebih penting gitu. Kayak eh kalau beban sendiri dari aku, kalau dari kuliah, aku nggak pernah ngerasa keberatan ngerjain tugas-tugas aku. Jadi, aku pikir tugas itu kesempatan buat aku ngelakuin sesuatu semaksimal mungkin. Jadi, aku bakal ngelakuin ya semaksimal mungkin. Dan selama ngerjain tugas, aku nggak ngerasa keberatan. Kecuali tugas MBKM. Karena aku udah bilang di awal kalau bisnis sama psikologi itu sesuatu yang berbeda. Jadi, rasanya aku linjur. Aku banyak belajar hal-hal baru yang nggak aku tahu di luaran sana. Jadi, beratku mungkin sekarang di MBKM. Karena aku harus belajar hal-hal baru dari nol. Jadi kalau mungkin tugas-tugas kuliah tuh aku lebih mencoba untuk percaya sama teman-teman yang lain. Karena semester 3 ini kebanyakan tugas-tugas itu tugas kelompok kan. Kita mencoba buat percaya sama mereka. Begitu juga di MBKM. Kalau di MBKM lebih ke aku yang belajar. Jadi aku minta ke teman ke kelompok-kelompokku buat ajarin aku dong gimana cara gini gini gini. Dan mereka tahu kalau aku tuh masih nggak bisa. Kalau dari kerjaan sendiri, kadang aku beruntung ketemu sama pemilik usaha yang dia tuh kooperatif. Dia tuh mau mengerti bagaimana pegawainya. Jadi dia bakal nanya, Lan, hari ini kamu mau ngambil job nggak? Minggu ini kamu mau ngambil job hari apa gitu. Jadi, jadi semuanya bisa tertata sedemikian rupa. Berarti kayak lingkungan kamu itu benar-benar support kamu ya gitu untuk kamu bisa menambah pengalaman di luar kuliah kamu gitu. Keren sih, karena jarang banget kita dapat lingkungan yang mengerti kita, yang support kita dalam segala kegiatan positif yang kita lakukan. Oke, kamu kan banyak banget ya kegiatannya, benar-benar seharian itu banyak banget. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa kewalahan atau malah burnout nih? Dan gimana sih cara kamu mengatasi jika kamu mulai merasakan tanda-tanda tersebut? Sering sih kak ngerasa kayak burnout tuh kayak nggak tahu harus ngapain lagi, capek, ke sana salah, ke sini salah, ngutamain ini salah, ngutamain itu salah kayak gitu. Jadi burnout itu biasanya kadang muncul karena sesuatu yang mendadak. Ketika aku udah nge-manage waktu buat gini, 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 tiba-tiba hari Senin atau hari Selasa dikabarin bisa bisa gini nggak, bisa bisa kayak gini nggak. Eh, padahal aku sebelumnya udah mengatur waktu buat harus ngapain aja gitu loh. Yang yang jelas yang bisa aku lakuin adalah waktu itu aku bakal jelasin dulu ke mereka kalau eh, maaf ya, aku nggak bisa nemenin kalian atau nggak bisa tuh memenuhi pekerjaan itu karena sesuatu hal. Mungkin aku bakal ngambil job atau ngambil tugas yang bisa aku lakukan di kala aku sendiri. Jadi nanti tugasnya kapan aku kumpulin, tapi mungkin kalau harus datang minta maaf banget aku nggak bisa gitu. Jadi lebih ke minta pemahaman mereka juga. Aku bakal menyelesaikan tugasku sesuai dengan apa yang bisa aku lakukan. Oke, sejauh ini menurut kamu apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menyeimbangkan keempat aspek ini? Tantangan terbesarku sih ya itu tadi, sesuatu kadang munculnya itu nggak terduga. Aku udah merencanakan plan A, B, C, D, tiba-tiba muncul plan E atau bahkan plan Z. Nah, kalau kayak gitu kadang mau nggak mau waktu yang aku simpan buat istirahat bakal kepake. Jadi ya karena nggak ada solusi tuh itu. Jadi mau nggak mau harus jalanin semua karena ya dari awal aku udah berkomitmen buat memilih kegiatan ini, memilih kegiatan itu. Nggak, Oke, nah kalau boleh tahu, apa sih harapan kamu setelah lulus nanti? Dan menurut kamu, apakah pengalaman yang kamu jalanin saat ini itu dapat membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu nantinya? oke. Kalau aku mikir bahwa apa yang kita lakuin itu nggak ada yang sia-sia. Baik itu hal yang paling sederhana pun atau sampai hal yang paling rumit. Mungkin di luaran sana kerja sebagai penjaga toko buat minuman itu hal yang simpel. Tapi menurutku relasi dengan pemilik toko, relasi dengan orang-orang itu hal yang besar. Yang mana harapanku adalah ketika aku udah lulus, kesempatan-kesempatan ini, pengalaman-pengalaman ini tuh bakal berguna buat aku di masa-masa mendatang. Bukan cuma buat aku, mungkin juga
karena aku udah punya pengalaman, aku juga bisa buka pengalaman untuk teman-teman yang lain. Jadi sih ya. Kamu keren sih. Kamu mencari pengalaman itu bukan untuk diri kamu sendiri, tapi kamu juga pengen menginspirasi orang, mungkin orang-orang sekitar kamu atau teman-teman kamu bahwa walaupun kita ibaratnya mempunyai pekerjaan yang di mata orang-orang sepele, tapi nantinya itu akan berdampak besar gitu ke kita. Oke, lalu nih yang terakhir, kamu punya nggak sih tips and trick dari kamu sendiri yang bisa kamu share untuk mahasiswa lain yang mau melakukan work study balance juga nih? Kalau dari aku, mungkin yang pertama, bagi mereka yang masih belum mencoba di titik seperti aku, mending kalian coba dulu. Dan nyoba pun nggak salah-salah nyoba. Kalian harus pahamin gimana diri kalian dulu, gimana kemampuan kalian, kelemahan kalian, dan segala macam lainnya. Kalau emang dirasa kalian mampu, yaudah ambil aja job itu. Kalau udah kalian ambil, pastiin kalian tuh bisa berkomitmen dengan apa yang kalian ambil. Kalau udah punya janji A, ya udah dilakuin A. Kalau B ya B. Terus yang paling penting adalah komunikasi. Kalau kalian bisa menjelaskan dengan baik, kemungkinan orang buat mengerti kalian itu sangat besar. Ya, aku sadar kalau nggak melulu aku harus dimengerti sama teman-temanku. Tapi ketika aku menjelaskan dengan sejujur-jujurnya, sedetail mungkin, harapanku adalah mereka bisa mengerti. Dan ya, teman-temanku bisa ngerti gimana kalau kelompokan sama aku. Bosku juga bisa ngerti gimana sibuknya aku. Termasuk teman-temanku di UKM, dan bahkan bisnisku sendiri kan ini aku lakuin sama seseorang. Dan dia bisa ngerti kalau oke, kalau hari ini kita nggak jualan dulu nggak apa-apa, cuman next time kita cari waktu buat jualan lagi. Itu sih. Oke, terakhir banget nih, apa sih yang mau kamu sampaikan ke diri kamu sendiri di beberapa tahun ke depan yang udah sukses nih kira-kira? Apa yang mau kamu ucapkan? Kalau aku udah sukses ya, pesanku buat kamu nih, Alana, di masa depan. Lihat kan, sekarang kamu udah enak kan? Yang di sini mati-matian nih. Ya, setidaknya kamu kamu meraih buah dari kesengsaraan ini dan segala macam lainnya. Tapi makasih ya udah bertahan sejauh itu. Dan karena kamu yang di sini lagi mati-matian, harapanku yang kamu yang di sana bisa lebih enak. Kamu keren banget. Aku jadi terharu deh. Oke, sesi wawancaranya udah selesai ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dari Oke. obrolan kita tadi tuh aku jadi tahu banyak hal menarik tentang bagaimana cara kamu menjalani keseharian yang super duper sibuk. Aku inget banget pas waktu di awal dengar tentang kamu yang bisa ngatur semuanya. Jujur aku sampai mikir kayak, wah gimana ya? Kok anak ini bisa sih apa kuliah kerja MBKM dan juga masih Gitu-gitu. punya usaha gitu, kayak keren banget gitu loh. Aku jadi penasaran, tapi setelah dengar cerita kamu ternyata itu banyak banget struggle yang kamu alami gitu, mulai dari diri kamu sendiri, dan untungnya itu lingkungan kamu support gitu loh. Itu keren banget sih kamu. Dan aku juga jadi menyadari bahwa untuk memulai itu semuanya ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita masih takut, kalau kita masih gak mau mulai mencoba, ya mau kapan lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kamu nih benar-benar inspiratif banget sih. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal lain yang ingin kamu tambahkan atau pesan yang ingin kamu sampaikan gak? Saya mau sampaikan apa ya? Mungkin kan Gen Z sekarang tuh banyak mas-mas enggak ya? Nggak semuanya sih, cuman di antara teman-temanku, di antara iya circle-circleku pun bahkan. Tapi aku pengen bilang ke kalian kalau coba aja dulu apapun kesempatannya. Kalau kalian nggak bisa pun, kalian masih bisa belajar kok. Ketika kita masih muda, kesempatan kita buat gagal tuh masih banyak. Nah, kesempatan-kesempatan itu ibaratnya kayak stok. Kita habisin stoknya dulu sebelum kita jadi sukses nanti. Oke, keren banget.
Thank you ya udah hadir dan bersedia untuk aku wawancarai hari ini. Semoga semua yang kamu kerjakan bisa berjalan lancar. Semoga apa yang kamu lakukan saat ini bisa sangat dan aku yakin pasti berdampak besar untuk kamu di masa depan. Sukses selalu ya. Terima kasih. Amin, kamu juga. Ya, terima kasih Alana.